يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita kembali lagi dalam program Nyatat Tanya Ustadz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk dari teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh tim terkait selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, ana hamba Allah seorang akhwat di Medan. Ana mau bertanya, apakah termasuk durhaka jika ana yang sudah menikah tidak lagi begitu peduli dengan ayah ana yang qadarullah beliau belum Allah beri hidayah. Beliau belum Allah beri hidayah. Ini mungkin hidayah mungkin hidayah mentaati Allah mungkin ya. Ya, bukan hidayah Islam. Kalau hidayah Islam saya yakin orang tuanya Islam di sini. Ya, mungkin belum mentaati Allah sepenuhnya atau belum berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sikap, perilaku, lisan sangat jauh dari agama. Yang membuat ana jadi menjauh adalah beliau berselingkuh. Ketika ketahuan, beliau marah-marah ke ana karena ana hubungi selingkuhannya serta anak selingkuhannya. Ana disalahi karena rusaknya hubungan mereka. Beliau selalu membela selingkuhannya sampai ibu ana langsung ditalak 3. Setelah talak 3, beliau qadarullah kehilangan pekerjaannya dan tidak punya tempat tinggal. Beliau numpang di rumah tetangga yang duda juga. Setiap pagi kadang datang ke rumah ibu ana dengan alasan menyesal dan sebagainya. Namun seperti yang kami tahu, beliau tetap jalan dengan selingkuhannya. Bahkan terang-terangan meminjam sepeda motor abang ana atau suami ana. Kami sangat jengkel Ustadz dengan kelakuannya. Kadang sebagai anak yang masih punya hati, kami beri uang makan atau makanan. Tapi terkadang uang yang dikasih dibelikan rokok atau bahkan dibelikan pulsa untuk telepon wanita tersebut, Ustadz. Ketika kami tahu, kami semakin risih. Hampir setiap hari berjalan Ustadz untuk keluar meminjam sepeda motor. Dalam catatan Ustadz, beliau secara fisik masih mampu bekerja, tapi tidak mau cari kerjaan lain. Dan selalu merepotkan anak-anaknya. Kami tidak masalah sebenarnya Ustadz. Tapi jika uang tersebut untuk maksiat, maaf, begitu dikasih uang langsung pergi entah kemana. Alasan beli makan, tapi sampai larut malam Ustadz. Mohon bantu kami Ustadz, bagaimana kami seharusnya? Apakah kami durhaka jika memilih pergi menjauh Ustadz? Afwan panjang sekali Ustadz, jazakallah khairan, mohon sekali dijawab ya Ustadz. Iya, panjang sekali ini. Iya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui ya, seorang anak meskipun orang tuanya sudah bercerai, talak 3, akhirnya talak bain, yang artinya ibu dan bapaknya tidak bisa lagi menyatu. Ya, kecuali kalau ibunya sudah menikah dengan orang lain dan ditalak lagi oleh orang lain, maka barulah si ibu bisa kembali bersatu dengan suaminya yang pertama. Ya, kita tetap punya kewajiban untuk patuh, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun orang tua kita sudah bercerai. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, Allah tetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan di sini hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala orang tua belum berpisah, hendak. Ini selamanya ya ikhwan fillah, walaupun orang tua sudah berpisah. Ya.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah yang lain, surah An-Nisa ayat 36, Allah katakan wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi kewajiban kita sebagai seorang anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun tatkala kita melihat orang tua kita melakukan kemaksiatan, maka hendaknya semampu kita untuk menasehatinya, ya, untuk menjauhinya dari perbuatan maksiat dengan cara kita yang baik dan beradab, ya. Dan di sini qadarullah, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memisahkan ibu Anda dengan suami Anda. Maka sikap apa yang harus Anda lakukan di sini? Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, Anda tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, baik kepada si ibu ataupun kepada si bapak. Dan Anda tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau seandainya dia minta uang untuk memberi makan, dia tidak mampu lagi untuk mencari makan misalnya, maka tetap Anda wajib untuk memberikan uang kepada dia untuk makan. Adapun kalau seandainya dia mampu, hanya saja dia malas, ya, afdol Anda berikan uang kepada dia, namun berikanlah nasihat-nasihat atau ya kalimat-kalimat yang tidak menyakiti dia, agar dia berusaha untuk mencari makan sendiri di sini. Dan kalau dia dan anjurilah atau sampaikanlah nasihat kepada dia, ya, jangan berjalan lagi dengan selingkuhannya. Sudah menikah sajalah dengan dia, ya. Karena kalau seandainya dia tetap berjalan dengan selingkuhannya, ini kan dosa bagi dia. Jadi nasihatilah agar dia menikahi selingkuhannya tersebut. Yang berlalu sudah biarlah berlalu. Ya, artinya ketika dia masih bersuamikan dari ibu kita, kemudian dia selingkuh hingga akhirnya dia mentalak ibu kita sampai 3 kali dan sudah tidak bisa kembali lagi, maka sudahlah, biarlah berlalu ini, ya. Maka nasihatilah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, agar ayah kita ini yang sudah bercerai dengan ibu kita ini menikahi selingkuhnya itu, agar dia tidak terus menerus di dalam dosa, di dalam dosa, ya. Dan inilah upaya kita, ya, untuk menghindari orang tua kita, ya, dalam artian di sini bapak kita itu jangan terus-menerus di dalam dosa, agar dia bisa berjalan dengan wanita yang dia kejar tersebut, dengan berjalan dengan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berada di atas koridor syariat, ya. Kalau seandainya ini tidak terjadi, ya, belum terjadi, ya, ini andai, ya, kita katakan belum terjadi, Anda di sini masih punya peluang untuk menyadari orang tua Anda, ya. Jangan sampai dia berjalan dengan wanita lain, jangan sampai dia selingkuh dengan wanita lain. Namun qadarullah ini sudah terjadi. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya, nasihatilah ayah Anda di sini untuk menikahi wanita tersebut agar dia tidak terjatuh di dalam dosa. Apa yang Anda harus lakukan? Apakah Anda termasuk orang yang durhaka dengan menjauhi dia? Ya, kalau di sini dia butuh kepada Anda dan Anda jauhin, Anda tidak peduli, Anda tidak, ya, bahasa kita, Anda ya, sama sekali tidak peduli lagi kepada dia sementara dia membutuhkan kita. Ya, ini kita termasuk anak yang durhaka. Tetaplah berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun kita pernah tersakiti. Ya, walaupun kita pernah tersakiti oleh mereka, ya, tetaplah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Adapun dosa mereka itu ditanggung oleh mereka sendiri, ya. Kita tidak menanggung dosa yang dia lakukan. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Jadi demikian ikhwan fillah wa akhwat fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan-urusan Anda. Demikian, wallahu taala a'lam. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.